Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil kiram wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihis sihr innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi idnillahi azza wa jalla. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan diri kita untuk hadir di majelis ini ya, majelis Jumat, malam Jumat. Kali ini kita akan berbicara tentang ruqyah syariah. Tema lebih khusus kepada sihir dan ain. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad yang membawa risalah ke muka bumi ini sehingga kita mampu menikmati nikmatnya iman, nikmatnya Islam hingga detik ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada ibu-ibu di atas? Ada. Baik. Mudah-mudahan kali ini di malam ini kita akan membahas tentang sihir dan ain, meskipun waktunya singkat. Tapi mudah-mudahan nanti ada sedikit gambaran. Saya lupa, ini pernah saya sampaikan belum di tempat ini ya? Pernah. Yang apa? Sihir atau ain? Dua-duanya udah? Oh. Kemarin yang masa saya lupa ini ya, lupa ingat, makanya kok enggak ini ya, saya lupa soalnya. Ya mudah-mudahan enggak apa-apa. Mengingatkan berarti kalau sudah ya. Baik. Tentang sihir. Cuma lupa berapa bulan yang lalu, Pak? Awal tahun. Oh, masih ingat, Masya Allah. Ya baik, berarti saya tidak perlu berbicara panjang lebar. Ruqyah we lah gitunya. Baik. Ada yang baru Ustaz? Ya, kalau ditanya dunia persihiran itu selalu update. Betul ini, serius. Sihir itu sekarang sudah nggak pakai mantra lagi, sudah nggak pakai dupa lagi. Sihir-sihir yang modern ini kadang-kala ini nanti dianggapnya ilmiah dan bahkan dianggapnya bukan sihir. Ya, nanti ini kalau kita bahas nanti kadang-kala nanti kita tercengang. Loh, masa sih ini masuk kategori sihir? Ya. Baik, sihir. Sihir itu secara bahasa ya. Itu sesuatu bahasa ya, saharo yashiru sihron. Sesuatu yang tersembunyi. Jadi segala sesuatu yang sembunyi-sembunyi, yang sifatnya halus, nanti bisa terkategori sihir. Apa? Pokoknya papa mah mau nge-WhatsApp si Neng, mama nggak tahu. Nah, bisa jadi nanti ini sesuatu yang tersembunyi. Masya Allah ya. Sedangkan ain itu apa? Kalau secara ini bisa disebut diartikan mata, tatapan, pandangan, penglihatan. Ya. Ain itu berkaitan erat dengan yang namanya mata. Ya. Makanya disebutnya ain. Nah, ain yang bagaimana nanti yang bisa mencelakakan? Nah, ini kan ada nanti pandangan yang seperti apa nanti yang bisa mencelakai seseorang bahkan. Bahkan nanti ada ain itu yang terlatih. Bahkan dulu ada di masa
bukan masa ulama ya, bukan masa sahabat, tapi ini di generasi ulama-ulama terdahulu. Ada seseorang itu yang terbiasa melempar ain dengan sengaja, bahkan terlatih. Setiap apa yang dipandangnya langsung langsung dia kena. Nah, ini ain itu kalau dikatakan lebih berbahaya daripada sihir, iya betul. Bahkan tanpa ritual apapun, ain itu. Ya. Kalau nanti ditanya ain itu ada beberapa jenis, ada berapa jenis? Ada, nanti dikategorikan ada beberapa jenis berkaitan dengan pandangan itu sendiri ya. Yang pertama berkaitan dengan pandangan yang dibarengi dengan kekaguman. Yang kedua, pandangan yang dibarengi dengan kedengkian atau hasad. Di antara kedua hal ini nanti para ulama mengkategorikan apa nih dampak daripada pujian, kekaguman. Kemudian yang berikutnya apa dampak daripada dengki atau hasad itu sendiri. Dan ini semuanya telah dikaji oleh para ulama. Ulama nanti mengkaji, mengkategorikan, sehingga kita bisa menikmati hingga hari ini ya. Menikmati dalam artian kajian-kajian beliau, penelitian-penelitian beliau. Di antaranya banyak ulama-ulama yang konsen di dalam ruqyah syar'iyah. Masya Allah ya. Baik, yang pertama, sihir itu kalau nanti diistilahkan, saya mengingatkan barangkali hal ini ya, tidak semata-mata ujuk-ujuk dia akan masuk ke dalam diri seseorang manakala tidak ada sebab di dalam diri orang tersebut. Kalau kita istilahkan secara sederhana, ada kotoran, ada lalat. Kotoran itu ibaratnya diri kita, lalat itu ibaratnya sihir atau jin atau apalah, yang sesuatu yang merusak. Segala sesuatu yang ada kotorannya di dalam satu tempat, suka tidak suka, yang menyukai kotoran itu pasti mendekat. Apa di antaranya yang mendekat? Kalau kita ibaratkan lalat ya, lalat mendekat kepada kotoran. Misalkan di ruangan ini ada banyak kotoran, sampah lah katakanlah. Secara tidak langsung kita ini ngundang lalat untuk masuk, untuk datang. Nah, berarti apa kotoran dalam diri seseorang yang secara tidak langsung tadi ngundang daripada masalah-masalah yang tidak diharapkan tadi adalah berkaitan dengan kotoran-kotoran jiwa. Kalau lebih tegasnya lagi berkaitan dengan dosa. Pak Ustadz, ini keluarga saya disihir. Sihirnya terlalu kuat, katanya. Padahal dari zaman dahulu sampai hari ini sihir itu tidak ada yang kuat. Semuanya lemah. Allah yang menegaskan hal ini. Innallaha sayubtiluh. Lemah sihir itu. Allah melemahkan mereka. Tapi kenapa ini keluarga saya, saudara saya sampai muntah linggis, muntah batu, muntah apa misalnya. Ini kayaknya rasa-rasanya terlalu kuat. Oh enggak. Semuanya yang namanya sihir lemah. Yang jadi persoalan nanti bagaimana diri kita ya. Diri kita ini terlalu banyak kotoran atau tidak. Seandainya diri kita, misalnya satu hal saja, sholatnya udah nggak usah ditanya lah. Kalau jamaah Masjid Al Ihsan insya Allah jamaah terus ya. Ini berjamaah terus ke Masjid Al Ihsan 5 waktu termasuk subuh tidak kelewat. Kemudian harta yang dimakan, harta yang didapat pun halal ya. Tetapi kenapa dia masih terkena sihir? Kalau kata orang mah sihirnya berat ya. Sekali lagi, sihir itu tidak ada yang berat, tidak ada yang kuat, semuanya lemah. Kalau nanti kita telusuri, biasanya nanti ada sebab-sebab yang membukakan celah, sebab-sebab yang membukakan pintu-pintu sihir itu sendiri.
Atau secara tidak langsung ada sebab-sebab yang mengundang sesuatu itu terjadi. Meskipun nanti tidak semuanya begitu. Ya, nanti kalau ditanya, Nabi pernah terkena sihir emang punya dosa? Enggak. Ini kalau Nabi itu murni, beliau itu sebuah apa? Ujian, dan ujungnya nanti menjadi ibroh bagi kita. Menjadi syariat bagi diri kita ketika nanti ada kasus seperti itu, bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi jangan sampai nanti menyamakan, oh berarti Nabi banyak dosa. Enggak, Nabi itu maksum. Makanya nanti ada di antara orang-orang yang menolak Nabi pernah terkena sihir, di antara di sini. Nabi itu maksum. Enggak mungkin Nabi terkena sihir. Nah, di antara nanti ada yang menolak pendapat atau menolak riwayat bahwasanya Nabi terkena sihir di antara bab ini. Tapi kalau bagi diri kita, kira-kira apa yang cocok nih definisinya? Dalam artian ini sekedar ujian saja atau lebih daripada itu? Oh saya mah mau ujian saja. Nabi saja kan diuji. Oh, kita ini siapa? Ya, misalkan sholatnya sudah jamaah ke Masjid Al-Ihsan, hartanya sudah halal, tapi gara-gara makan minum dia tidak membaca doa. Gara-gara makan minum dia masih pakai tangan kiri. Inilah kadangkala pembuka celah-celah sihir. Berarti kotoran dalam jiwa kita apa? Kebiasaan. Kebiasaan kepada aturan. Makanya tugas kita ini, semua yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi, sandarkan kepada aturan. Atau jangan sampai menyelisihi syariat. Dah lah pokoknya begitu, simpel sebetulnya. Tapi ini susah. Atau yang lebih parah lagi, misalkan nanti sudah mah nggak baca doa, tangan kiri sambil berdiri pula, yang dimakannya haram. Sudah itu nggak ada pintu, yang nggak ada penutup situ. Jebol bisa jadi pintu setannya. Makanya nanti kalau ada orang-orang yang dikasih minum tiba-tiba dia terkena sihir atau tiba-tiba dia sakit, bisa jadi sihirnya nanti masuk lewat minuman. Nah kalau ada yang bertanya nanti bagaimana cara membentengi sihir ini biar tidak masuk, apa jawabannya? Jaga adab makan minumnya, minimal itu. Selain nanti yang prinsip-prinsip dulu ya, tauhidnya harus beres, sholatnya harus benar, hartanya harus halal. Di antaranya adab makan minum ini penting. Jadi kadang-kadang kita kalau ngelihat orang-orang yang sedang di undangan, khawatir saya. Orang-orang seperti ini belum pernah merasakan dampaknya. Seandainya dia tahu dampak daripada apa yang dia lakukan hari ini, dia pasti menyesal. Saya pernah meruqyah seorang ustadzah dari Ciparai. Iya, Ciparai. Beliau ngajar di sebuah pesantren. Kita cek semuanya terjaga. Sampai saya malu sendiri. Saya belum mampu seperti ini. Ya. Kita cek dari ibadah-ibadah yang wajib sampai yang sunnah-sunnah yang kecil-kecil. Masya Allah semuanya maksimal. Tapi ternyata ketika diruqyah dia riweuh, heboh. Sampai ada salah satu ungkapan begini. Meskipun nanti ungkapan ini tidak bisa menjadi patokan kebenaran, tapi menjadi pelajaran bagi diri kita. Aing mah asup ka dieu. Nah, ya. Gara-gara si ieu mah minum teu maca doa. Lupa dia baca doa. Jadi celah setan. Padahal dia semuanya terjaga. Sampai ke tahajud, sampai ke baca Quran, sampai ke yang kecil-kecil, semuanya maksimal. Gara-gara lupa makan, lupa minum, membaca doa. Masya Allah, dampaknya tuh kita ruqyah nggak beres sekali itu, berkali-kali itu. Gara-gara hal yang disepelekan, bukan disepelekan, lupa lah intinya mah ya. Karena dia udah ngerti, kalau ditanya ngerti mah udah ngerti. Ya, dugaan saya lupa. Nah, terus bagaimana ketika kita nanti ingat ketika tadi melakukan sesuatu dengan cara yang tidak pas, harusnya segera disadari dan ditaubati. Ya Allah, saya tadi lupa. Seandainya ini menjadikan sebuah dosa, ampuni dosa-dosa saya. Dan seandainya ini menjadi sebuah pintu-pintu bagi setan dan mereka masuk ke dalam diri saya, keluarkan mereka semua. Ruqyah sendiri ya.
Sederhana. Biasanya nanti kalau ketika kita sudah menyadari begitu, kita bacakan yang sederhana pun dia muntah biasanya. Biasanya. Tapi nggak tahu nanti kalau terlalu banyak yang dimakan yang begitu caranya ya, Masya Allah. Baik. Sihir itu kalau nanti di apa namanya dirunut itu banyak jenisnya, banyak tata cara melakukannya. Dan ini Masya Allah ya, kalau nanti kita runut semuanya ini pusing kita sendiri. Makanya saya tidak mau terlalu detail kadang-kala ketika membahas tentang kasus-kasus tertentu yang terjadi pada diri seseorang. Khawatir nanti pulang dari ketemu saya, dia kepikiran dengan omongan saya. Nah, makanya nanti diantara, saya tidak akan membahas dalil hari ini, tidak akan terlalu banyak membahas dalil insya Allah ya. Tapi mudah-mudahan nanti diri kita bisa mengambil beberapa poinnya saja. Tapi satu yang saya sampaikan, apa diantara dasar adanya sihir dalam Islam? Di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102 ya, ayat 102. Jadi kalau nanti dikatakan aing mah teu percaya ayeuna mah aya sihir, masih kena aya sihir. Kita sebagai seorang muslim harus mengimani hal ini. Di antaranya ada di surah Al-Baqarah ayat 102. Ya. Nanti kalau ditanya, sihir ini asalnya dari mana? Dari mana? Dari dua malaikat. Siapa namanya? Harut dan Marut. Ya. Malaikat ini memang apa namanya? Memang diberikan kekhususan awalnya seperti itu. Tetapi nanti ada yang mencuri, memanfaatkan. Siapa? Syaitan. Ya. Jadi kalau nanti ditanya dalilnya sihir, diantaranya ini. Tapi nanti kalau kisah-kisah tentang sihir banyak di Al-Quran. Kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun itu penuh dengan sihir. Ya, di antara nabi-nabi dulu pun banyak itu yang berkaitan dengan sihir. Hampir para nabi semuanya itu apa namanya? Bersentuhan dengan yang namanya sihir. Nah, dan sifat daripada sihir itu dari awal dahulu sampai hari ini lemah. Oke, baik. Yang berikutnya, saya mah iya, kalau ini saya yakin. Tapi saya tidak yakin, misalnya. Ada nanti orang yang tidak percaya dengan yang namanya jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Tidak bisa nyurup ke dalam jasad manusia. Aing mah percaya no gitu mah. Ada dalilnya enggak? Misalnya di dalam Al-Quran nanti diantara dalil yang banyak diungkapkan bahwasanya dalil jin atau setan merasuk ke dalam diri manusia, ke dalam tubuh manusia, diantaranya surah Al-Baqarah ayat 275 kalau nggak salah ya, 275 tentang riba, ayat tentang riba. Apa diantaranya bunyinya? Kurang lebih begini. Ya, diantaranya pemakan riba, pelaku riba, ya, seperti berdirinya orang gila atau kesurupan karena kemasukan setan. Nanti ada beberapa tafsir diantaranya. Orang-orang pemakan riba, pelaku riba di dunia hari ini, sehingga dia tidak mentaubati nanti hingga dia mati, maka dibangkitkan seperti orang kesurupan kelak. Nanti kalau ditanya, ini diantaranya. Ya. Terus apa lagi? Ada nanti hadis yang menyebutkan bahwasanya syaitan itu berdiam diri di aliran darah manusia. Ada nanti yang menyebutkan lagi riwayat yang menyebutkan bahwasanya syaitan itu ikut bermalam di dalam tubuh manusia, di mana diantaranya? Lubang hidung. Bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana cara ngusirnya mereka nih kira-kira? Istinsyaq, hirup, sebrengken, preng. Kalau nanti wudunya cuma gitu-gitu aja, nah dia dengan tarikan nafas dan ketika ada celah dalam diri kita, dia akan masuk.
Nah ini, kenapa ya kok sering pusing? Kenapa ya kok sering gak enak badan? Misalnya, dia tidak terbiasa dengan istinsyar. Hirup, ketika wudhu itu hirup, air itu dihirup sampai berasa di sini di kepala. Kalau dia nanti sudah berasa di sini, kalau nggak biasa mah nanti beres mungkinnya, ya, nyerang atau apalah ini. Biasakan hirup, baik katelan kayak ini, keluarkan lewat mulutnya. Sebrengken. Ya. Jadi yang namanya sihir itu ada. Nah, kalau nanti dikatakan sihir itu apa sih sebetulnya? Sihir itu sebuah tindakan, sebuah perbuatan yang diritualkan, ya, oleh seseorang manusia. Kalau disebut dukun, belum tentu dukun nanti yang melakukannya. Bahkan orang biasa pun nanti bisa melakukannya. Ya. Yang dilakukan oleh seseorang dengan niat dan tujuan tertentu. Cing si eta lah ke orang diritualkan. Ritualna naon? Iya amalan berage. Amalannya dari apa? Dari Al-Quran. Saya pernah temukan ini kasus-kasus yang begini. Apa yang dibaca? Dari Al-Quran. Bahkan untuk mencelakai seseorang itu, Masya Allah, mengerikan dampaknya. Seseorang membaca Al-Quran, jangankan Al-Quran, potongan ayat saja, ya, jangankan nanti satu surat, potongan ayat saja dengan tujuan mencelakai seseorang, bisa tumbang orang itu. Seandainya dia tidak terjaga, orang yang dimaksud. Tapi kalau terjaga, nah itu lain halnya nanti urusannya. Yang parah-parah bisa berbalik itu masalah itu. Contohnya. Saya tidak mengajarkan ini ya. Tetapi nanti ada kasus-kasus yang sangat sederhana. Seseorang baca ayat kursi misalkan berapa kali? 1000 kali misalkan. Dengan tujuan supaya itu tumbang usahanya. Betul itu, bangkrut bisa jadi itu. Tapi ini dosa. Ya. Di antaranya pelaku sihir itu hukum ancamannya berat. Bahkan Rasulullah SAW mengisyaratkan hadus sahiri darbuhu bis-sauf. Penggal kepalanya. Ya. Yang jadi masalah di kita ini hukumnya bukan hukum seperti itu ya, bukan hukum Islam. Kalau ada yang tukang sihir, ini mah ranahnya ranah supranatural gaib. Ya, susah juga diprosesnya. Ya. Makanya kita kalau nanti ditanya bagaimana ketika kita menghadapi sihir, pak kuat-kuat lah guys gitu. Ya. Yang berikutnya, sihir itu hari ini tidak mutlak harus pakai ritual yang aneh-aneh. Kita temukan sihir itu nanti yang anak-anak ada yang pernah ikut pelatihan yang motivasi nggak nih? Motivasi apalah gitu ya. Bahkan nanti ranah ini saya tidak semua motivasi ya. Ini jangan sampai nanti diupload nanti tiba-tiba jadi kritik habis-habisan ini ya. Tidak semua motivasi, tetapi nanti ada motivasi yang mengkaitkan dengan teori tertentu. Kalau pernah dengar nanti ada teori law of attraction, pernah dengar nggak? Loa, mudah-mudahan nggak dengar dan jangan pernah tahu lah, ini bahaya itu. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, maka nanti alam akan merespon. Teorinya mereka begitu. Loa yang versi mereka. Secara tidak langsung ini nanti ujungnya bisa menjadi sihir. Kan Ustadz, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Pernah dengar ya yang begitu ya? Jadi saya pengen dapat closingan ini yang besar besok ini. Saya bayangkan dulu di rumah malam ini, si bapak itu menyambut saya dengan ramah, dengan baik. Pernah dengar nggak kisah atau model-model yang begini? Pokoknya saya bayangkan dia sesuai apa yang saya harapkan. Nah, tiba-tiba kita datang, betul terjadi dengan sesuatu yang kita harapkan itu. Ini kadang-kadang nanti secara tidak langsung ini masuk ke ranah sihir ini. Kalau kita berdoa, beda. Doa itu beda.
dengan teori-teori yang model begini. Sebagai seorang muslim, doa itu kita dianjurkan berdoa. Tetapi bukan berarti nanti doa itu bisa kita atur, kita setting sesuai harapan kita yang Masya Allah ya. Kadang-kala orang-orang tertentu itu, ini doa saya terkabul, sholat aja nggak pernah kok dia ini. Tiba-tiba doanya terkabul. Aneh ini yang begini nih. Nanti setelah dirunut ternyata dia melakukan sebuah teori-teori tertentu. Dia melakukan sebuah visualisasi, afirmasi, sugesti. Ya. Apa nih teori apa nih nanti kalau dikaitkan ini? Untuk melakukan tujuan tertentu. Bahkan yang parah-parah nanti ini bisa digunakan untuk mengirim mimpi. Saya bayangkan si itu sihir loh, ini masuknya sihir. Tapi nanti pelakunya biasanya tidak menyadari hal ini sihir. Ini mah ilmiah kok. Tidak pakai mantra, tidak pakai ritual yang aneh-aneh. Ya. Jadi ada kasus yang terbaru. Saya di sebuah grup di antara peruqyah itu kita saling ngobrol. Di antaranya ada seseorang yang disihir. Tetapi yang nyihir ini tidak merasa nyihir. Itu maksudnya. Ada seorang wanita disihir. Ya. Dia ini tergila-gila dengan seorang laki-laki. Ini secara ini ada kaitannya lah. Intinya mah sering bertemu. Iya betul, pelet. Ya, tetapi si pelakunya tidak menyadari bahwasanya dia melakukan sebuah sihir. Ketahuannya dari mana? Dari ruqyah. Setelah diruqyah, ini sihir. Indikasinya jelas sihir. Ketika diruqyah pun reaksinya sihir. Meskipun kita tidak mau fokus ke situ nanti ujungnya. Tetapi setelah kita runut ternyata ada keterkaitan orang ini dengan si pelaku. Ternyata setelah dicari tahu, si pelaku ini tidak melakukan ritual apa-apa. Dia cuma melakukan visualisasi. Dia membayangkan. Jadi setiap si itu datang ke tempat ini, misalkan ke ruangan ini, tergantung bayangannya apa. Dan ini Masya Allah, ini mengerikan ini. Dia itu ketika masuk ke tempat dia, karena ini ada kaitannya dengan belajar lah, intinya belajar sesuatu lah gitu ya, belajar. Jadi setiap perempuan ini masuk atau ketemu ke tempat, ketemu sama anak ini, laki-laki ini, reaksinya itu agak ekstrim. Dia itu reaksinya seperti sedang melakukan hubungan sama istri. Ternyata apa yang dia lakukan, yang dia visualisasikan oleh orang ini, ternyata dia memvisualisasikan, membayangkan, mengafirmasikan setiap dia masuk, setiap dia ketemu, seperti itu. Ini kalau teori-teori pikiran, ini masuknya ilmiah ini bahasa ini. Hati-hati. Ini saya kalau di Facebook itu yang iklan orang Bandung itu banyak nih, teori pikiran. Bagaimana Anda meningkatkan kemampuan Anda? Ini kebanyakan nanti banyak yang tersesat. Kalau nanti saya diminta ngebahas ini, saya ngerti dari awal sampai akhir, saya ngerti. Ya, tapi saya nggak akan terlalu detail di bab itu. Nanti khawatir dilakukan. Karena ya Masya Allah ya. Di balik itu semua, sihir itu nanti kadangkala melakukannya mudah, bahkan pelakunya pun tidak menyadari. Atau yang sering kita dengar, ini agak jadul lah ini mah kalau ini mah ya. Pak Ustadz minta amalannya lah supaya si Neng itu mau. Pernah nggak begini? Ini yang agak sepuh-sepuh biasanya. Yang anak muda nggak tahu saya. Oh gampang, iya amalkeun ayat iya. Biasanya apa yang terkenal? Surat Yusuf. Ayat berapa? Entong disebutkan. Kayak praktek ya mah. Oh ini dibaca 75 kali misalkan, atau 70.000 kali misalkan. Sebut di ujung ayat yang ngaran si budak eta. Misalnya. Ini misalnya, bukan betul ya, misalnya. Kan dipraktekkan deh. Ternyata kita lakukan dalam beberapa waktu. Si Neng itu tiba-tiba mau atau ngejar-ngejar kita yang parah-parah.
Pokoknya mau aja. Yang tadinya biasa aja, pokoknya mau aja. Nanti kalau ditanya, apa ini kira-kira yang terjadi? Inilah yang disebut sihir. Di antaranya. Ya. Tetapi kadang-kala pelakunya nggak sadar. Udah ini mah amalan dari Al-Quran. Terus bagaimana kita seandainya kita menginginkan sesuatu supaya nanti tidak terjebak kepada yang namanya sihir tadi? Berdoa boleh, berdoa itu boleh. Tetapi bukan dengan tata cara dan tujuan tertentu. Misalkan tata caranya ya mah dibacakan 1000 kali, kemudian ke dipuasaan tatilu poe tilu puting. Nah, ini asli ya mah. Seandainya kita mau berdoa, berdoalah. Ya Allah, saya menginginkan sesuatu yang baik, maka berikanlah kebaikan di antara kami. Berikanlah apa? Berdoa. Bahkan nanti kalaupun toh ini ada ini kalau secara supranatural itu bukan dari syariat ya. Jadi keyakinan khurafat, keyakinan apa sih? Pokoknya dari paranormal lah misalkan ya. Atau dari keyakinan nenek moyang kita. Bahkan sesuatu yang kaitannya yang disebut doa tadi pun ini bisa menjadi sebuah apa ya? Bahkan bisa menjadi sebuah sihir. Doa. Saya orang Lampung aslinya. Ya, dulu di Lampung itu ada nanti misalkan setiap dia makan, setiap dia melakukan aktivitas apapun, setiap dia melakukan tata cara aktivitas apapun lah pokoknya, dia selalu melafalkan sebuah doa, sebutnya mah doa bagi dia. Tapi nanti kalau disebut ini mah jangan jawokan, doanya itu doa yang tradisional. Ternyata setiap apa yang diaktivitaskan dia membaca doa itu, mantra itu dengan kekhususan tertentu, biasanya ada misalkan hitungan sekali, 3 kali atau berapa kali. Ini menjadi sebuah perkara yang ya. Ini menjadi sebuah yang kaitannya menjadi sebuah ranah sihir. Ada ini secara supranatural ini. Kalau secara syariat nanti doa itu secara umum boleh-boleh saja. Selagi doa itu memang kebaikan secara umum. Tapi kita tidak membahas tentang hukumnya dulu lah. Kita membahas dampaknya. Dampak dengan hukum nanti berbeda ya. Jangan sampai nanti kita menyamaratakan. Gitu. Makanya kalau nanti ditanya, ini kan doa. Setiap yang saya lakukan, setiap yang saya kerjakan ini doa. Misalnya. Apa misalnya? Kalau ada nanti yang misalkan asihan itu yang paling sederhana itu misalkan ya. Kalau yang jawaban itu nanti kalau ada kaitannya dengan nilai-nilai kata-kata atau yang kaitannya dengan mensugesti diri. Si mamong si mahoreng aing mah ciga Prabu anu. Saha nu ningali aing bakal anu. Ini nanti kalau ditanya ini doa bukan? Dianggap sebagian orang ini doa. Gitu ya. Tapi nanti kalau ditanya kadang-kala ini meskipun nanti dia menyebut Allah ujungnya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Misalnya. Nah, campur aduk. Dan ini Masya Allah ya. Ini Isya belum? Belum ya. Kalau Isya tolong dilambaikan tangannya. Ya Masya Allah. Oh ada belnya Masya Allah. Baik. Jadi hal-hal semacam ini kita harus hati-hati. Ini kadang-kala sihir itu secara tidak langsung kadang-kala kita ini melakukannya. Oh udah iya mah bukan sihir, iya mah amalan. Syariat di mana nanti ajengan. Di ustad, di orang pintar. Nah. Kita nggak menyadari, tapi nanti ketika orang yang dimaksud, yang bersangkutan itu didiagnosa, dicek ciri-cirinya, oh ini ciri-ciri sihir. Apalagi di ruqyah. Di ruqyah itu biasanya nanti akan Masya Allah ya. Kadang-kadang nanti menunjukkan sihir itu Masya Allah. Meskipun kita nanti tidak mau fokus ke situ ininya ya. Bahasanya. Tetapi di balik itu semua memang ada keterkaitan biasanya. Baik. Nah, jenis-jenis sihir itu nanti banyak. Ada beberapa jenis sihir dan ada nanti tata cara melakukannya. Ada beberapa jenis melakukannya. Pelet aja misalkan, pelet ya. Ini nanti ada beberapa jenis tata cara melakukannya. Bahkan nanti yang sederhana misalkan dia cuma pakai amalan ada.
Ada yang pakai foto, ada nanti pakai pakaian atau benda-benda bekasnya pun ada. Ada yang bagaimana? Ada nanti yang di macam-macam. Saya jangan terlalu detail ini bahas ini, khawatir ada yang iseng. Ya. Ya, ada macam-macam. Satu jenis sihir saja nanti kadangkala polanya atau tata caranya berbeda-beda. Oh, ini mah kurang, tingkatannya kurang. Naikkan lagi ritualnya, beda lagi. Oh, ini mah kurang kuat, masih eleh ya mah, naikin lagi. Jadi tahapannya nanti kadang-kala berbeda. Ya. Alhamdulillah. Berhenti? Insya Allah ya. Berhenti aja ya. Ya janganlah ya, udah. Nah, jangan sampai nanti melewati ini ya. Saya tidak terbiasa hal ini. Baik, kita lanjutkan nanti ya. Pada Isya mudah-mudahan sampai jam berapa nanti? 8? 9? Benar nih jam 9? Ya, jam 10. Baik, mangga. Mudah-mudahan nanti ya. Kita mau praktek. Serius ini mau praktek. Udah disiapkan semua alatnya, kresek dan apanya. Ya oke lah, nggak apa-apa lah. Nanti diakhiri dengan praktek 10 menit aja ya, atau 5 menit lah. Baik, itu saja. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan lagi pada Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ya materi sebelum maghrib tadi sampai jenis sihir. Baik. Saya hanya akan sebutkan beberapa jenis sihir saja. Tidak akan dibahas, kayaknya mungkin pernah ya dulu saya bahas mungkin ya. Lupa soalnya saya. Saya sebutkan saja, mudah-mudahan nanti bisa disimpulkan sendiri masing-masing. Biar nanti nggak terlalu kemalaman juga. Tapi nanti kalau misalkan mau bahas lebih detail lagi sebetulnya ada khusus bahasanya. Tapi nggak apa-apa lah sekarang mah. Memang secara umum mudah-mudahan nanti pun kita bisa menyimpulkan meskipun dengan cara-cara yang agak simpel. Baik. Di antara beberapa jenis sihir, ada beberapa jenis sihir nanti ya. Jenis sihir itu diantaranya yang kita sering dengar barangkali ya. Ada sihir tafrik. Sihir tafrik itu sihir pemisah. Suami istri, anak orang tua, sesama teman, macam-macam lah. Intinya sesuatu yang kaitannya dengan pemisah-pemisah. Biasanya dia masuk kategori jenis sihir tafrik. Sihir mahabbah itu pelet. Sihir mahabbah itu pelet. Humul itu kegilaan, sihir gila. Ada nanti ciri-cirinya biasanya. Di antara sihir ini ada ciri-cirinya tersendiri. Tetapi di antara sihir gila nanti ada beberapa kasus saat ini yang sering kita temukan di antaranya. Yang sering kita temukan, ciri-ciri yang paling banyak di antaranya nanti dia banyak menyendiri. Hati-hati yang nanti punya anak yang hobinya dia menyendiri di kamar. Ya. Menyendiri di kamar, ngoprek HP, dititah-titah hese. Ya. Ada kadang-kala nanti ibunya sibuk di dapur, anaknya disuruh bantuin cuci piring saja. Atuh dah mah sok we ku nyalira. Hati-hati, nanti bisa masuk kategori ini. Ya. Karena nanti di antara permulaannya kadang-kadang sampai seperti itu. Bahkan tadi saya meruqyah seorang pengusaha Cigonewah teh kain. Dia awalnya tidak mau ketemu orang, sehingga ke masjid pun dia tinggalkan. Jadi di masjid itu yang biasanya terbiasa ke masjid sholat 5 waktu, dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia tidak mau ketemu banyak orang, menyendiri, pengennya diem. Hati-hati ya. Meskipun nanti jenis-jenis tertentu pun nanti ada yang jenisnya seperti ciri-cirinya seperti ini. Khawatif tuh was-was khawatif tuh masuk nanti kategori cemas, gelisah, itu nanti bisa masuk ke khawatif. Ya. Khawatif. Bahkan nanti yang parah-parah bisa jadi sihir humul.
Yang berikutnya at-tahyil, ilusi. Ilusi ini nanti macam-macam, biasanya nanti kebanyakan nanti kaitannya dengan sihir mahabbah biasanya. Ada kaitannya kadangkala, kebanyakan. Bukan kaitannya, menyatunya biasanya. Ya. Dia berilusi, bahkan nanti yang parah-parah sampai apa namanya ya, berhalusinasi lah kalau menurut kita bahasa saat ini ya. Jadi kadang-kadang nanti sampai membayangkan, bahkan sampai dia bukan membayangkan saja, sampai dia apa namanya ya, ternampakkan sesuatu. Dan ini masya Allah ya, taktil azawaj ya, penghalang jodoh, nutup payu-payu. Ya. Hati-hati nih, ngelamar ditolak, ngelamar jadi bubar, nggak jadi nikah. Dia suka, kita nggak mau, kita mau, dianya mundur. Hati-hati nih, penghalang jodoh ya. Sihir marid, nah ini yang banyak nanti biasanya sihir marid yang sering kita temukan. Sihir marid, penyakit, sakit. Kalau terdeteksi medis, itu mungkin kita masih fokusnya kepada medis. Tetapi nanti ada penyakit yang dia tidak terdeteksi medis ya. Sakitnya pindah-pindah, ganti-ganti. Sakit ini dicek, besok ganti ini. Sakit ini besok diceknya lagi, ganti lagi ke yang lain ya. Sihir marid. Yang berikutnya sihir nadhof, sihir pendarahan. Perempuan, seorang istri, misalkan perempuan lah ya, seandainya nanti yang dia pendarahannya panjang, bukan pendarahan, apa namanya, haidnya tidak normal, misalkan ada 2 minggu, 3 minggu, sebulan full, bahkan nanti keluar darahnya pun tidak biasa, ruqyah. Karena kadang-kadang nanti ada kaitannya dengan setan ya. Selain sihir pun nanti kadang-kala gangguan jin biasa pun nanti bisa menyebabkan pendarahan pun ada. Makanya kata Rasulullah SAW ya, oke ya, kata Rasulullah SAW bahwasannya ya, pendarahan ya, keluar darah ini selain haid ya, itu disebabkan karena tendangan setan. Di mana? Di rahimnya, di rahim wanita. Nah ibu-ibu ya, nanti kalau misalkan pendarahan panjang atau haidnya panjang, nggak beres-beres ya, bisa jadi nanti karena gangguan setan. Atau bahkan nanti yang tidak haid, bahkan dulu pernah kita temukan beberapa waktu lalu, perempuan itu yang tidak haid 2 tahun 2 tahun atau 3 tahun. Setelah kita ruqyah ternyata dia haid normal ya. Bahkan ada yang pada saat diruqyah tuh keluar, pada saat diruqyah nyawanya ngepel. Masa saya suruh ngepel, kan nggak mungkin kan ini. Masya Allah, ternyata ketika diruqyah keluar. Masya Allah ya. Sirabtu, ikatan ini biasanya nanti berkaitan dengan orang yang menikah. Kalau pernah dengar kita nanti misalkan sihir ikatan itu orang menikah, tiba-tiba istrinya nggak mau didekati. Atau banyak yang nanti jenisnya ini, sihir ikatan pun banyak. Tiba-tiba nanti perempuannya tiba-tiba haid pun ada, pendarahan. Ada nanti tiba-tiba suaminya apa? Bukan pendarahan, suaminya. Apanya? Ada nanti yang begitu. Atau tiba-tiba nanti banyak jenisnya ya. Atau tiba-tiba nanti yang parah-parah tuh ada nanti seorang istri ketika didekati suaminya, pengantin baru, jadi kayak patung, kaku. Yang gimana mau beribadah? Kayak patung, kayak robot. Insyaallah. Jadi macam-macam, banyak jenisnya. Sihir ikatan, rabtu. Yang berikutnya ada mul injab, kemandulan. Ada nanti kaitannya dengan ini, biasanya nanti ciri-cirinya hamil, gugur, hamil, gugur, hamil. Orang yang keguguran lebih dari 2-3 kali, ruqyahlah dia. Seandainya nanti ada perempuan, ada wanita yang hamil
keguguran lebih dari 2 atau 3 kali ruqyah, biasanya ada sesuatu yang bermasalah. Nah, ibu-ibu ya nanti cek berapa kali berkaitan dengan kegugurannya. Baik, yang berikutnya kita bahas tentang ain. Udahlah, sihir mah segitu ya. Panjang nanti kalau dibahas semuanya. Kalau dibahas ciri-cirinya sihir anu bagaimana? Sihir anu bagaimana? Nanti panjang. Baik. Ini ain pernah saya sampaikan belum? Belum ya? Belum. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan belum. Al-ain. Ain itu berkaitan dengan pandangan, tatapan, mata, penglihatan. Penglihatan seseorang terhadap sesuatu dan bisa berdampak sesuatu yang buruk. Apapun itu yang dipandang, bahkan bukan cuma manusia, barang, benda, kepemilikan apapun bisa terkena ain. Sampai ke mobil-mobil pun kena ain. Makanya kalau punya mobil bagus, rawan ini kena ain. Hibahkan ke Masjid Al-Islam. Entah ya. Hesek ya kayak can lunas. Ya. Ain kata Rasulullah SAW, al-ainul haq, sungguh benar ain itu adanya. Ya. Seandainya ada sesuatu yang mampu mendahului takdir, kata Rasulullah SAW, ya, pastilah penyakit ain yang mampu mendahulinya. Ya. Jadi kalau ada riwayat yang lain, nanti banyak di antara umatku yang masuk ke liang kubur disebabkan gara-gara ain. Ada nanti banyak tentang ain itu, banyak hadisnya. Ain itu bisa menyebabkan seekor unta masuk ke dalam kuali. Apa maknanya? Bisa menyebabkan kematian. Bisa menyebabkan keledai yang tiba-tiba sehat, tiba-tiba sakit. Ada. Oleh karena itu, seandainya diri kita diperintahkan atau diminta untuk mandi biasanya nanti yang dianjurkan itu bekas wudu orang yang memandangnya, ya. Maka mandilah. Dan bagi orang yang dimintai air wudu, bekas wudu, maka berikanlah. Jangan nih bapak-bapaknya sini ya, atau ibu-ibu yang di atas. Seandainya nanti ada yang meminta bekas wudu, kita kasih. Nah, kita udah tahu nih tentang ini. Apa yang menjadi patokannya? Dulu Nabi memerintahkan demikian. Ketika ada seorang sahabat yang jatuh, pingsan lah gitu ya, gara-gara dipandang sahabat yang lain, Nabi memerintahkan diantaranya minta bekas wudunya. Maka kalau nanti ditanya, bekas wudu itu apa? Sunnah. Ada riwayat yang menyebutkan bahwasannya ada seorang sahabat ini mengungkapkan kurang lebih seperti ini. Sungguh aku belum pernah melihat kulit sebagus ini, meskipun dia wanita yang dalam pingitan. Jadi dalam riwayat itu sebutkan kulitnya bersih. Beda dengan hitam-hitam begini mah aman sedikit lah ya. Nggak banyak yang kagum ya. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, hati-hati, karena banyak yang mengagumi. Nah, ketika mengagumi, memuji-muji, membangga-banggakan, dia tidak membaca kalimat tabrik, ini masalah. Si gelis, si anak mama, si ganteng, si pinter, si bagur, si naon misalkan ya. Tapi dia lupa membaca kalimat tabrik, masalah bagi yang dipujinya. Apa kalimat tabrik itu bagaimana? Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah si gelis, Masya Allah si ganteng, Masya Allah, tabarakallah. Makanya kalau kita nanti pernah atau dengar orang Arab ngobrol, ini kalimat ini banyak ini muncul ini kalimat Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, wah Masya Allah ganteng, Masya Allah pintar. Nah. Jadi
Ain itu berkaitan dengan pujian ya, berkaitan dengan pujian atau kekagum-kaguman. Cara menjaganya diantaranya nanti ketika memuji dengan membaca kalimat tabrik. Masya Allah, tabarakallah. Nah. Orang yang dipuji bagaimana ketika nanti dia dipuji-puji sama orang lain? Si gelis ya mah saheula atuh. Ini masalah ini. Kata Rasulullah SAW, seandainya jika seseorang dipuji, kembalikan dulu pujiannya kepada Allah. Bagaimana? Alhamdulillah, walillahil hamd, boleh. Nah, makanya nanti kalau ditanya, atuh dah saya mah kalau dipuji ya seneng atuh. Ya, fitrahnya begitu. Tapi yang jadi masalah ketika kita nanti salah menyikapi, jadi masalah kadang-kadang. Si gelis ya mah cocok itu dokter itu perawatannya. Nah, ini masalah kadang-kadang nanti tiba-tiba banyak jerawat. Kita beberapa kali temukan ya kasus nanti yang wajah itu rusak tiba-tiba. Bukan karena sihir, tapi gara-gara kena ain. Ini banyak mempublish foto selfie, skrek, upload. Gelis, nya ya teh gelis ya. Ini masalah. Yang parah-parah itu nanti sampai rusak diobat pun ke dokter pun kadang-kadang nggak beres itu, nggak sembuh-sembuh. Sampai dia nanti menghentikan kebiasaannya. Ada cerita seorang model itu dia wajahnya rusak dalam waktu tiba-tiba. Dia berobatin ke dokter spesialis ini dan itu tidak sembuh-sembuh. Setelah dia didiagnosa oleh peruqyah kena ain, hapusan semua fotonya, sembuh ternyata, masya Allah, tabarakallah, sembuh. Nanti kalau ditanya masa nggak boleh saya foto boleh, tapi jangan suka ngupload yang sendiri, ini terlalu fokus nanti kena ainnya. Kalau bareng-bareng sih masih mending lah ya. Banyakan ini masih mending. Sudah mas sendiri selfie zoom pula. Bareng ngelel. Ini kan Mas Syami. Ya. Hati-hati nih. Nah, di antara nanti di antara nanti meminta bekas wudu. Jadi misalkan gini. Ada bapak-bapak yang memandang bapak dengan penuh kekaguman. Tiba-tiba si bapak ini sakit. Misalnya. Disunnahkan orang yang sakit tadi minta bekas wudu yang memandangnya. Si bapak ini. Dan itu kalau kita sudah tahu itu berikan bekas wudu. Kalau enggak diberikan dosa. Ya. Kalau kita udah tahu tentang ain, kalau kita dimintai bekas wudu, kita nggak ngasih, kita dosa. Tidak tahu siapa yang mengagumnya. Nah, ini yang jadi masalah. Ketika kita nanti terlalu banyak kita, misalkan apanya, katakanlah kagumnya dari apa? Misalnya dari foto medsos misalkan. Ini memang susah yang begini diantaranya. Nah, ada diantaranya nanti pendapat yang menyebutkan bahwasanya boleh diacak. Oh, mungkin saudara, ambil aja satu dari antara saudaranya, di random, diacak. Ya. Oh, saya nggak tahu siapa, tapi kemungkinan dari teman-teman komunitas A. Ya udah minta aja di antara itu, boleh. Ada ini cerita seorang kiai, masya Allah, beliau paham betul dengan hal ini ya, tentang ain. Beliau kiai, nah beliau ini paham tentang ain, dan ketika satu waktu beliau ini merasa tidak enak badan, beliau panggil santrinya. Di antara ribuan santri ini dipanggil 5 orang, suruh wudu. Disuruh wudu, dipakai sama kiai ini bekas wudunya untuk mandi. Tapi kan di antara sekian ribu santri, siapa kira-kira ya, yang mengagumi atau misalkan ngebangga-banggakan atau apalah? Karena beliau nanti faham, mengerti, beliau mengambil pendapat yang boleh di random, diambil sebagian di antaranya. Kesudu. Meskipun nanti di antara pendapat tentang ini ya, tentang meminta bekas wudu nanti ada beberapa pendapat. Bagaimana kalau kita nanti orangnya jauh? Bagaimana nanti kalau orangnya dia nggak mau?
Di antaranya ada yang membolehkan. Nih, bekas minum yang sini ya. Biasanya suka ada sisa nih ya. Bekas minum tuh boleh digunakan ternyata. Di antaranya ini pendapat ulama. Makanya nanti kalau ada orang yang bertamu di rumah kita, berikanlah minuman yang air-air yang putih, yang bening. Nah, misalkan gini. Tapi kalau botol biasanya dibawa pulang. Ya. Tapi kalau gelas gini sisa nggak, jarang lah dibawa pulang ya. Makanya kasih aja yang gelas-gelasan gini ya. Atau gelas ini ya, gelas yang ada pegangannya. Tapi jangan kopi. Kopi nanti repot dipakai mandi. Ya. Air putih lah. Meskipun nanti kalau ditanya boleh saja. Ya. Karena sediakan air putih. Karena kita nggak pernah tahu, misalkan nanti orang yang bertamu selewat, enak rumahnya, tiba-tiba nanti kadang kenain rumahnya, wah sukses ya sekarang, nah kadang kenain. Bahkan nanti kadang-kala yang parah-parah itu ain itu ciri-cirinya mirip sihir, kadang kalau yang nggak paham. Rumahnya kenain, tiba-tiba nanti ada belatung, ada yang begitu. Kalau orang yang ngerti, ini ada kisah teman kita ya, masya Allah ya, di daerah Jakarta. Ada orang yang dari kampung baru datang, baru bertamu. Selepas dia pulang, si tamu ini tiba-tiba ada belatung dan ada aroma yang tidak enak. Suaminya ngerti dia ruqyah, tanya sama istrinya, tadi tamu yang tadi ngapain aja? Dia tadi cuma ngeliatin rumah kita. Oh iya, itu kena ain. Di antaranya diambil, ada bekasnya enggak? Apa namanya? Minumannya. Dipakai, diruqyah dulu, ruqyah tentang ain ya. Kemudian semprot, kepret lah, kalau nggak kepret mah susah. Pakai semprotan bisa. Di antaranya. Nah, jadi ain itu berkaitan dengan kekaguman, berkaitan dengan puji-pujian, berkaitan dengan kebangga-banggaan. Itu kategori ain. Ya, yang tidak membaca kalimat tabrik ketika mengungkapkan hal itu atau mengucapkan hal itu. Tetapi nanti ada yang berpendapat bahwasanya ini kategori ain yang berkaitan dengan pujian atau kekaguman. Tapi nanti ada yang berpendapat pula hasad dan dengki pun nanti kategorinya di sini ain. Tapi nanti ada yang mengkategorikan itu sesuatu yang berbeda, tapi dampaknya hampir mirip. Bahkan mirip sihir. Ain pun nanti kadang-kadang nanti dampaknya mirip sihir. Padahal bukan sihir. Ya. Adapun nanti berkaitan dengan hasad atau kedengkian, ada nanti beberapa ulama yang mengkategorikan cirinya pun nanti berbeda kadang-kadang. Cirinya berbeda. Ya, itu. Baik. Saya percepat. Jadi ada beberapa jenis ain. Itu ada yang natural. Natural itu ada yang orang yang melihat dengan sekilas-sekilas, tetapi nanti dia berdampak. Ada orang yang nanti ain itu lebih fokus ketika orang ini punya khodam tertentu. Dia pernah belajar, dia atau turunan atau apalah gitu ya, punya turunan. Ketika memandang sesuatu kadang-kala itu lebih cepat dampaknya, rusaknya lebih cepat biasanya. Atau nanti ada yang berkaitan dengan sihir. Nah, sihir itu jelas. Kebanyakan sihir itu nanti berawal dari ain. Orang terkena sihir kebanyakan nanti berasal dari ain, kebanyakan. Si gelis setanya. Kumaha carana saya supaya bogoh ke saya. Awalnya dia mengagumi, kemudian ditindaklanjuti dengan sebuah ritual. Itu namanya ain diperparah dengan sihir. Takjub itu sesuatu yang takjub, kekaguman lah biasanya ya, kagum atau apalah itu ya, takjub. Yang berikutnya berkaitan dengan ainul jin. Jin pun kadang-kadang nanti bisa terkena ain. Ini ada kisah, ada cerita. Orang yang senantiasa ketika dia pakai kerudung warna tertentu, dia selalu pusing. Ya ibu-ibu ya, ini. Ketika dia memakai kerudung tertentu, dia selalu pusing. Setelah diruqyah ternyata apa? Dia terkena ain daripada jin. Saya suka sama warna kerudung ini, kata jinnya di antara. Meskipun ini tidak jadi patokan, tetapi jadi pelajaran. Warna kerudung yang menarik, apalagi yang warna-warni yang purucak purinong apalah gitunya. Ternyata kadang-kala menarik sebuah perhatian daripada makhluk jin juga.
Manusia pun kadang tertarik, meng cerang si neng ya geningannya. Ada nanti tertarik gara-gara warna kerudung kadang-kadang. Makanya dianjurkan biasanya pakainya yang apa? Yang gelap-gelap, bukan hitam. Yang gelap-gelap. Kalaupun toh yang berwarna juga yang tidak mencolok. Ya itu. Kalau hitam nanti gimana? Nanti kan kita sholatnya juga pakai mukena putih. Enggak, ya enggak apa-apa. Ini jangan diupload di kritik nanti saya. Baik. Berkaitan dengan ain nanti ada ciri-cirinya biasanya. Nah, sebelum nanti masih banyak ya, ini saya tampilkan sebagian. Yang pertama biasanya sering pusing bawaannya, ya. Wajahnya nanti nampak pucat, atau bahkan yang ini agak kuning biasanya. Makanya kalau nanti ditanya, ini saya kok gampang ngantukan, ya. Malas ngapa-ngapain, sering pusing, suka sesak, suka berkeringat, ciri-ciri ain. Ya. Wajahnya pucat atau menguning, banyak atau sering kencing, buang air kecil, ya. Sering muntah atau bahkan ingin muntah, atau sering menguap, gitu ya. Ngantukan kalau kata orang, ya. Sedikit tidur, kurang tidur atau banyak tidur. Di antaranya nanti bisa terkena ain juga. Masalah nafsu makan, kadang nafsu makannya hilang, berkurang, ya. Nafsu makannya berkurang. Suka berkeringat di tangannya, di kakinya, bahkan nanti sampai ke wajah-wajahnya, ya. Dada berdebar, deg. Atau misalkan berdebarnya bapak-bapak kemana? Ketemu si ibu eta teh, nah deg-degan wae. Ini ada yang salah kayak gitu ya. Berdebar. Kadang-kadang tidak tahu kenapa kok berdebar. Kolesterol. Oh iya, bisa jadi karena kolesterolnya. Seperti terhimpit atau dadanya terasa sesak. Perasaannya takut, kadang-kadang takut yang tidak menentu, tidak jelas. Waktu-waktu tertentu biasanya, takut, gampang marah, gampang sedih, ya. Kadang temperamen berlebih. Meskipun nanti sihir pun ada ciri-ciri yang begini, ya. Sakit bagian tertentu biasanya, di punggung, di belikat, ya. Susah tidur di waktu malam. Tidur susah. Yang susah tidur, misalnya tidur jam 2. Ada nanti ya, anak-anak muda biasanya. Bahkan bapak-bapak pun ada, bisa tidur jam 3. Nah, bisa jadi nanti terkena ain. Nah, kalau nanti kita mau menganalisa kira-kira apa yang potensi terkena ain dalam diri kita. Oh iya, saya di daerah sini, apa ya, misalkan seorang tokoh. Ini kadang-kadang nanti rawan juga loh tokoh nih, ya. Terkena ain, kagum misalkan. Atau misalkan kendaraan kita, benda kita yang kita miliki, kena ain pun bisa. Mobil bagus, mobil mewah, kena ain juga bisa. Tiba-tiba rewel, pecah ban, apalah misalkan. Makanya orang-orang yang ngerti pengaruh daripada ain, biasanya di belakang mobil itu diberikan tulisan. Apa tulisannya? Masya Allah. Tapi kadang-kadang ada nanti yang dikasih tulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya boleh-boleh saja mengingatkan kita kepada kalimat tauhid. Cuma ketika nanti rawan daripada mobil ini mobil yang dikagumi banyak orang, ya, minimal orang nggak ngerti pun dia baca kalimat tabrik. Masya Allah, tabarakallah, kalau perlu panjangin, ya. Masya Allah, tabarakallah, nah, boleh. Itu ya. Ain. Nah, ada nanti ciri-ciri terhadap balita pun ada, ciri-ciri terkena ain. Makanya nanti kalau ditanya anak-anak kecil ini banyak yang terkena ain biasanya rewelnya, masalahnya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW dulu pernah menganjurkan diantaranya, ya. Menganjurkan ada seorang anak yang apa ya, rewel lah, kalau kata kita mungkin rewel gitu ya. Kemudian dianjurkan untuk meruqyah. Bahkan ketika Rasulullah ketemu anak yang kurus pun, anak kecil yang kurus pun ruqyah. Terkena ain dia. Ciri-ciri kepada anak diantaranya apa? Dia sering menangis. Nangis bahkan nanti yang tidak wajar, bahkan nanti sampai malam-malam pun dia nangis. Rewel, apa namanya? Rungsing, motah lah atau apalah gitu ya. Makanya kalau nanti kita mengerti tentang ain, cek dulu. Tadi habis ketemu siapa dia hari ini? Oh iya, ketemu si Ibu Anu.
Cek lagi, dia kira-kira tadi ngapain aja. Dia muji-muji, ini si ganteng, si cantik, si gelis, terkena ain bisa jadi dari orang itu. Mintakan bekas wudunya, ya, kemudian dimandikan atau dikompreskan, bisa. Bahkan yang parah-parah nanti sampai dia ada yang kejang-kejang, sampai step pun ada, ya, yang step. Nanti kalau dia masih nyusu, kadang-kala dia nggak mau nyusu. Kita ada masya Allah ya, kita ada keponakan. Waktu itu ketika anak ini masih nyusu, anak ini kok nggak mau berkurang, daya susunya berkurang. Jadi tidak berkurang lah menyusunya. Ini kayaknya anak ini kena ain. Jangan-jangan dari kami. Karena keponakan ya, dekat dengan kita juga. Akhirnya wudu lah. Ternyata betul dampak, kemungkinan dari kami. Kita nggak sadar kadang-kala. Ya, karena anak ini secara fisik menarik, ganteng, bersih gitu ya. Masya Allah. Yang berikutnya, kondisi tubuh sangat kurus dan kering. Makanya kalau nanti ada anak-anak yang kurus, kering, ya, ruqyah lah dia. Biasanya terkena ain juga. Itu. Atau nanti kalau misalkan ada sesuatu yang ketahuan, terindikasi, oh ini orang ini suka muji-muji, keluarga ini suka muji-muji, suka ngebangga-banggain, mintakan bekas wudunya, mandikan. Atau yang lebih utama lagi adalah mengedukasi. Mah, kalau muji jangan begitu ya. Kalau muji itu begini, baca kalimat tabrik, masya Allah, tabarakallah. Biar apa? Biar aman bagi yang dipujinya. Makanya kadang kalau saya lihat anak kecil kadang suka kelepasan. Ih, gelis, ih ganteng. Ih, masya Allah, tabarakallah. Karena kasihan nanti ketika dia kena dampaknya. Yang repot-repot nanti sampai ada yang sampai lumpuh pun ada. Balita lumpuh, kalau bahasa kedokterannya mungkin ya polio atau apalah gitu ya. Tapi kita temukan beberapa kasus itu yang lumpuh tiba-tiba. Padahal sebelumnya normal. Saya tanya, ketika ditanyakan begini, Bu, banyak muji-muji nggak? Banyak banget. Ini masalah. Makanya ketika anak kita, keluarga kita banyak dipuji orang, khawatirlah. Itu bisa kemana-mana dampaknya. Oke, baik. Dah lah, itu aja lah ya. Yang berikutnya, bahwasanya ini ada riwayat ya, sekilas. Bahwasanya dari Jabir ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW memberikan keringanan rukhsah bagi anak-anak ya, Jabar ya, memakai bacaan ruqyah sengatan ular. Beliau berkata kepada Asma binti Umais, mengapa aku lihat badan anak-anak ini ya, badan daripada anak saudaraku ini kurus? Apakah mereka kelaparan? Ya. Asma menjawab, tidak, akan tetapi mereka terkena ain. Kurus kering pun nanti kena ain pun bisa. Kalau begitu bacakanlah ruqyah untuk mereka. Ruqyah, bahkan nanti yang jelas anjuran ruqyah itu nanti untuk perkara ain. Ya, ain itu boleh. Bahkan nanti ada yang berpendapat bahwasanya ruqyah itu nggak boleh kecuali untuk ain. Ya itu manggalah, karena yang jelas perintahnya ruqyah. Meskipun nanti ada ruqyah untuk sihir pun ya kita ada contohnya. Gitu. Baik, sudah selesai. Nah, di antara ain kadangkala nanti pengaruh kepada diri kita pun ada yang lambat, ada yang seketika. Nah, ini nggak sama nanti pengaruhnya ya. Ada nanti orang tuh yang tiba-tiba layu, dulunya seger, tiba-tiba kok peot, tiba-tiba kok tidak menarik, tiba-tiba kok jelek, tiba-tiba kok ada nanti yang begitu. Ini kebanyakan nanti orang-orang yang di masanya banyak disukai orang. Nanti kalau kita ketemu anak-anak atau remaja-remaja yang dulunya menarik, tiba-tiba kok jadi tidak menarik, ini kadang-kadang nanti jadi terkena ain juga. Saya beberapa waktu lalu ya, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, saya meruqyah anak yang dugaan besar saya kena ain, karena dia baru jadi selebgram. Tahu ya selebgram ya? Apa sih namanya? Ya pokoknya selebgram saya. Nah, pokoknya yang di Instagram sama dia teh di TikTok kalau nggak salah. Nggak ngerti kumaha TikTok teh. Maksudnya kok bisa jadi sebut
selebgram juga, nggak ngerti saya. Baru sebulan dia linglung, dia kayak ngecapruk. Baru sebulan jadi apa namanya? Jadi selebgram itu, dia tiba-tiba kalau bahasa ininya mah depresi. Teriak-teriak, mau loncat, mau bunuh diri, sampai ngecapruk. Ketika disampaikan hal itu, oh ini kena ain. Pilihan, mau lanjut jadi selebgramnya, artisnya, atau mau berhenti. Karena nanti ketika nanti dia masih lanjut itu kadang-kadang potensi untuk kena lagi bisa di depan itu. Meskipun saat ini nanti selesai. Terkena ain itu Masya Allah, mengerikan. Makanya nanti ada pendapat yang menyebutkan bahwasanya ain berkaitan dengan ain halin, ain berkaitan dengan kekaguman, pujian, efeknya ke psikis. Hasad atau kedengkian nanti efeknya ke jasad. Nah, ada nanti beberapa pendapat yang menyebutkan seperti itu. Gitu ya. Yang berikutnya, yang terakhir, jagalah diri kita senantiasa daripada pengaruh ain. Ya. Kalau nanti ditanya, apa doanya untuk doa perlindungan dari ain? Di brosur Di brosur acara ini, di kajian ini, kalau nggak salah dituliskan itu doa tentang ainnya. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Berlindung daripada pengaruh ain. Kalau untuk doakan anak kita ya tinggal diganti saja. Ya. Makanya hafalkan. Dan ini apa namanya? Masya Allah, ini saya rasakan betul. Saya nggak tahu ini, saya baru minggu kemarin, 2 minggu yang lalu ke Pangandaran. Masya Allah, ini kita jalan-jalan kita. Ternyata mobil rusak, harus turun mesin saya. Sekarang ini, coba belum beresin. Dugaan saya, ini mungkin kena ain. Ya. Mobil yang tadinya normal betul. Bahkan sebelum berangkat pun saya servis dulu itu radiatornya, saya dikuras, dibersihkan, katanya nggak ada masalah. Ternyata sampai sana air nyampur itu ke mesin langsung itu. Ya turun mesin mau nggak mau. Oh iya, kena ain ini dugaan saya. Saya nggak ngerti ain tentang apa, ain terhadap diri saya atau terhadap kendaraan, tapi biasanya kemungkinan mobilnya biasanya. Masya Allah ya. Meskipun mobil saya bukan mobil mewah ya, bukan mobil bagus. Ya jangan beranggapan mobil saya nanti mobil bagus. Mobil butut pun tetap aja kena ain. Nggak ngerti, kena ainnya mungkin ini dugaan saya. Enak ya, mau pergi tinggal berangkat, mungkin begitu. Tapi dia lupa membaca Masya Allah. Barangkali. Ini dugaan kan, dan saya juga nggak bisa menebak-nebak siapa kan, itu nggak bisa. Karena yang begini ini secara dugaan, secara ini ya. Tapi nanti kalau dampak secara realnya apa? Ya harus turun mesin, udah waktunya rusak. Dah gitu aja ya, Masya Allah. Baik. Kita buka pertanyaan atau enggak? Enggak usah. Hah? Mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ini nanti mau rukyah gimana, Pak? Hah? Ya terserah. Ini mau praktek atau mau dirukyah? Hah? Ya, saya tanya dulu nanti. Kalau praktek berarti beda dengan dirukyah. Kalau dirukyah tinggal diem dengerin aja. Ya terserah, mangga. Sok, ada yang mau bertanya silakan. Sambil nunggu mau bagaimana. Saya tanya satu. Tadi Ustaz mengatakan kalau sihir itu tidak ujuk-ujuk, tapi ada penyebabnya. Salah satunya adalah kotoran, termati dosa dan sebagainya. Kita tahu bahwa bayi itu masih tidak punya dosa, dan juga tidak paham tentang apa itu penyakit dari sini. Tiba-tiba karena dilihat sama orang, kok dampaknya kepada bayi, padahal bayi itu tidak punya dosa. Nah, baik. Itu ain mungkin Pak ya. Ain itu kalau ditanya siapa yang bisa kena, semua orang bisa kena. Nanti kalau kita kita kembali tadi ke riwayat yang sahabat dikagumi, tiba-tiba jatuh pingsan.
Kalau ditanya, sahabat itu kadar keimanannya bagaimana dibanding kita? Pasti jauh lebih bagus lah. Kalau ditanya lagi misalkan nanti kira-kira kadar sahabat ini kadar daripada kotorannya, misalkan gitu ya, bermasalah nggak seperti diri kita? Rasa-rasanya tidak. Ya, karena sahabat itu adalah orang yang dekat dengan Nabi. Meskipun nanti kalau ditanya, ini ujungnya adalah menjadi solusi bagi kita hari ini. Ketika kejadian dulu di masa Nabi, ya, meskipun nanti pun tidak karena sebab sesuatu yang salah dari dalam diri kita, ujungnya adalah nanti jadi solusi untuk diri kita hari ini. Nah, pertanyaannya, ain itu bisa menimpa siapa? Siapa saja, tidak pandang bulu. Ini makanya jangan kagum ya dengan saya, kasihanilah saya. Ketika nanti memuji atau mengagumi, ucapkanlah kalimat tabrik, masya Allah. Karena nanti ada yang rawan nanti ada beberapa waktu lalu saya didatangi seseorang. Dia ikut pelatihan, sebuah pelatihan apa ya? Saya kurang tahu. Pokoknya pelatihan lah, di acara di sebuah pelatihan. Tiba-tiba pembicaranya jatuh pingsan meninggal. Pembicaranya. Makanya kasihani saya ya, jangan begitu ya. Meskipun nanti kalau ditanya, kenapa itu dia? Mungkin punya penyakit A, B, C dan lain sebagainya. Tetapi dugaan besar saya orang itu terkena ain kekaguman daripada di antara peserta itu. Dan dia lupa membaca kalimat tabrik atau tidak ngerti bahkan. Makanya nanti kalau ditanya, kena ain kenapa kok anak bayi bisa kena ain? Karena bukan masalah, kalau ain beda ya dengan sihir. Ya, sihir itu beda dengan ain, tetapi dampaknya mirip. Kalau ain itu kadang-kala tidak butuh proses atau tidak butuh sesuatu yang kaitannya celah-celah tadi, tidak. Kalau sihir iya, karena dia melibatkan jin. Tapi kalau ain ini pandangan, langsung berdampak itu. Makanya kalau nanti ditanya, kenapa, apa salahnya anak ini? Ya nggak ada salah. Terus bagaimana cara kita untuk menanganinya? Orang tuanya harus paham. Orang ini memandangnya, memujinya, melihatnya, sepertinya ini banyak kekaguman. Kita harus tahu itu. Bahkan nanti ketika orang memuji, melihat sekilas saja kadang-kala kan beda ya, tatapan orang-orang tertentu kan nanti beda ya. Kan, misalkan kita lihat sesuatu aja, wah, dengan bahasa tubuh aja kadang-kadang kita tahu, oh, kagum dia. Wah, dia kayaknya bangga. Nah makanya kalau nanti ditanya ain itu celahnya apa? Tidak ada celah. Bahkan sesuatu yang dikagumi semuanya bisa kena. Nah ini makanya mengerikan. Bahkan ada yang berpendapat sihir dengan ain itu lebih mengerikan ain. Bahkan sihir itu nanti dia terbatas waktunya, tergantung perjanjian sihirnya. Supaya sihir berapa tahun? 5 tahun. Ain itu gak ada batasan waktu, bisa lebih panjang. Nah makanya kita, aduh masya Allah ya, harus hati-hati. Jadi kalau nanti ditanya salahnya apa, ya nggak ada salah. Tetapi orang tua harus faham menjaga anak-anaknya daripada pengaruh ain. Di antaranya apa? Membacakan doa ain. Makanya Nabi suka membacakan kepada cucunya. Siapa? Hasan Husain. Uiduka bikalimatillahi tamah min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainil lama. Kalau laki-laki, perempuan tinggal dirubah. Uiduki boleh. Uidukum boleh. Ya, ini tinggal dirubah sedikit dhamirnya. Yang berikutnya, kalau nanti ditanya lagi, sebetulnya nanti kalau dirunut panjang lagi, sebetulnya bukan semata-mata nanti kepada anak ya. Karena Allah mengizinkan sesuatu terjadi itu pasti ada maksud dan tujuan. Yang mengizinkan ain terjadi siapa kira-kira? Allah. Tujuan Allah memberikan masalah ini kepada anak ke siapa yang utama? Anak atau orang tuanya? Ke orang tuanya. Ya mau nggak mau nanti kan orang tua nanti harus benahi. Karena tidak semata-mata nanti Allah memberikan masalah kepada anak-anak. Anak kita ini, kalau Allah tidak ada maksud dan tujuan kepada orang tuanya.
Ya pokoknya begitulah ya. Mudah-mudahan kita dihindarkan daripada pengaruh ain, sihir. Insyaallah mudah-mudahan. Baik, ada lagi yang tanyain enggak? Ya. Sebentar, siapa dulu? Sok ibu dulu biar nggak kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak mengenai kalau misalnya saya memuji suami saya bilang ih ganteng kali suamiku gitu. Iya. Itu termasuk itu, Bu. Termasuk. Masya Allah ayah ganteng. Harusnya begitu. Mana suaminya? Tapi yang jadi masalah kan nggak mungkin juga. Kita nggak mungkin muji suami kita cantik lah ya, pasti ganteng. Ya nggak apa-apa, Bu. Boleh kita memuji tapi dengan pujian yang selamat. Masya Allah, tabarakallah, ayah ganteng. Termasuk anak saya kalau habis syukur selalu dia muji begitu. Karena dengar dari uminya, dari ibunya, ya dari istri saya. Ih, Abi Masya Allah ganteng Setiap saya habis syukur. Makanya nanti muji boleh nggak? Boleh, cuma minimal yang selamat pujian itu. Masya Allah, tabarakallah, minimal begitu. Atau Masya Allah ganteng, Masya Allah cantik istriku. Itu. Asal bukan suami orang katanya Pak. Si bapak itu gantengnya bagi kolotnya bagi kasep. Enggak lah, mudah-mudahan nggak begitu ya. Ada lagi, Ibu? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya kawan kita saya, dia punya anak pramugari lah. Pramugari. Anaknya pramugari. Sebelumnya saya lihat anaknya tuh tidak ada gejala yang aneh. Tapi ketika sekarang berkaitan dengan COVID, karena jarang terbang, ini tiba-tiba dia sering menjerit-jerit juga. Apa ini stres, depresi, atau memang karena ini yang pertanyaan saya. Bagaimana saya minta untuk mengobatinya? Apa yang saya harus lakukan untuk memperingat atau menyembuhkan? Ya, yang pertama kalau pramugari nanti rawan kena ain, itu jelas. Makanya nanti kadangkala kena sihir pun kadangkala kita nerapinya diawali dengan terapi ain. Kalau dengan doa almarhum kita boleh, itu umum, itu boleh, nggak masalah. Ya, jadi nanti kalau ditanya mau doakan pakai doa apa yang sunnah atau yang dari Al-Quran, boleh. Tapi nanti kalau ditanya berkaitan dengan ain apa, diantaranya kalau ada bekas wudu itu lebih baik. Makanya nanti ketika saya mau meruqyah tuh ambil bekas wudu, minimal siapa? Minimal keluarga lah. Keluarga yang ada di situ atau saudara-saudara mungkin yang di situ. Makanya nanti ketika kita mau meruqyah ain, biasanya kita siapkan air dulu. Kita ruqyah ain. Apa yang dibaca tentang ruqyah ain diantaranya? Standar lah, bacaan standar, bacaan ruqyah yang standar. Biasanya nanti ditambah. Misalkan Al-Mulk 1 sampai 4 itu boleh. Ya. Kemudian tambah Al-Ikhlas, Al-Falaq, karena standar lah intinya. Tapi nanti ada doa ain yang tadi itu. Wa'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Kalau nanti orang ini dia terkena ain, biasanya di ruqyah pun nanti ciri-cirinya khas. Biasanya kebanyakan kesemutan. Yang parah-parah sampai kejang. Kesemutan tapi sebadan-badan, sampai ke ujung kepala pun kesemutan, kejang. Itu dominan berarti ainnya. Makanya nanti ketika meruqyah seseorang atau keluarga, tiba-tiba dia yang dirasa cuma kesemutan atau ngantuk nguap, wah diruqyah nguap aja, bisa jadi kenain dia. Ada contoh doanya nggak tadi? Doanya nggak ada di brosur yang tadi ya di grup, mungkin nanti di saya nggak ngerti lah ya, nanti coba di share lagi nanti di acara ini ada doanya di situ. Saya tadi lihat sekilas, ada bacanya, bagus ini untuk pengingat kita. Ya kalau di sini ini nggak saya masukkan, saya terus terang apa nggak sempet nih buru-buru ini sekilas. Gitu, itu Pak ya. Jadi nanti kalau ditanya apa yang harus dilakukan, dugaan yang pertama ain bisa saja terjadi, tapi kemungkinan yang berikutnya nanti ada pengaruh jin atau sihir. Pramugari kebanyakan banyak peminatnya. Kalau lihat di channel saya ada tuh pramugari ya. Ada yang pernah buka channel saya nggak di YouTube? Nggak ya? Channel saya namanya Pusat Ruqyah. Promosi sedikit ya. Kalau nanti di situ saya ada kasus pramugari yang disihir. Masya Allah ya, saya terus terang agak gelisah saya meruqyahnya juga, Bun.
mengganggu. Pemandangannya mengganggu betul. Terlalu cantik kalau menurut saya. Ya? Masya Allah tabarakallah. Makanya ya Masya Allah ya, Masya Allah tabarakallah. Makanya saya, aduh ini sudah mapramuk. Bahkan kata tetangga saya, tadi artis yang diruqyah, nah bisa gitu. Ya maksudnya dari penampilannya beda. Dan itu kenain di awalnya nanti, diawali kenain. Dari banyak yang kagum tadi, muji tadi. Diperparah dengan tindakan yang berikutnya. Kalau ada peminat atau ada sesuatu yang supaya kejadian itu terjadi sesuatu keburukan dalam dirinya. Kalau dari itu pasti jadi sihir. Ain dan sihir. Makanya nanti kalau mau diruqyah, ruqyah ain dulu, kemudian nanti ruqyah sihirnya. Ya, ini sebenarnya lebih ke praktek, nanti teorinya panjang. Ada lagi? Oh, masih banyak. Kayak yang ini, pojok dulu. Ya, silakan Pak. Saya mau bertanya masalah main yang mengenai barang. Barang. Nah, ini kan zaman sekarang banyak orang yang berjualan secara online. Nah, justru kalau yang saya lihat mereka mengunggah foto itu justru bagaimana caranya orang mengagumi barang tersebut, produk tersebut, otomatis potensi kena ini kan tinggi. Betul. Nah, ini gimana Ustaz? Nah, jangan sampai jadi si malakama gitu. Iya. Jualan atau enggak gitu. Ya jualan lah, bisnis harus. Baik, bagaimana cara nanti meminimalisir? Makanya kalau kita nanti memposting postingan orang-orang yang ngerti, biasanya nanti biasanya postingan yang berkaitan dengan apa lah ya, pribadi biasanya. Biasanya nanti diawali dengan tulisan Masya Allah, Tabarakallah di postingannya. Meskipun nanti kalau kan jualan saya bukan jualan yang Islami kan itu. Ya ini nanti sebenarnya segmennya mau kemana kita arahnya. Itu makanya kalau saya di antaranya ketika saya memosting di medsos, baik memosting apalah ya. Saya kalau posting foto keluarga pun saya selalu blur. Bukan saya blur. Pokoknya selalu saya inilah nggak terlalu ini. Dan selalu saya awali Masya Allah. Atau misalkan kepemilikan apanya, Masya Allah. Ya, atau nanti misalnya dikasih hashtag di di akhir mungkin ya. Mungkin itu bisa meminimalisir karena kita nggak bisa juga, karena orang kagum itu kan memang terkait apa yang dilihat yang pertama kali dia lihat. Tetapi nanti ketika ada sesuatu yang kita cantumkan, minimal dia membaca tulisan kita meskipun dia nggak ngerti. Makanya kalau nanti ada orang-orang yang menempelkan kalimat Masya Allah di mobilnya atau di rumahnya ya, di depan rumah, Masya Allah, kadang nggak orang yang baca pun nggak ngerti, tapi nggak apa-apa, minimal dia membaca kalimat itu dengan tulisan kita. Bebas mau bahasa Indonesia mau bahasa Arab ya tergantung. Ya kalau misalkan mau bahasa Indonesia juga boleh, nggak masalah. Yang penting kalimat itu. Tapi kalau ditanya non Muslim bagaimana, ya nggak apa-apa, baca juga kalau dia membaca kalimat tulisan Latinnya mungkin ya. Jadi cara meminimalisirnya bagaimana, sebenarnya banyak. Makanya kita kalau mau menciri khaskan, meskipun yang kita jual ini bukan barang yang Islami lah gitu, atau bukan keperluan seorang Muslim saja, tapi kita penjualnya ciri khasnya apa? Muslim misalkan, ya buat kita harus punya yang namanya apa bahasanya ya? Ini branding lah gitu ya. Brandingnya mau kemana arahnya gitu. Oh saya mau menjual segala kebutuhan yang ada, tapi penjual yang Islami. Bahkan nanti kalimat-kalimatnya pun kadang-kadang nanti mengarahkan kepada seorang ini untuk ingat senantiasa kepada Allah. Saya nggak ngerti caranya bagaimana, nanti silahkan dicari itu ya. Karena nanti ada bahasa-bahasa penulisan itu kan kadang-kadang secara tidak langsung menggiring. Copy, writing, apalah nggak ngerti lah itu ya. Ya pokoknya begitu. Jadi meminimalisirnya diantaranya dengan begitu. Karena memang saat ini memang yang ditonjolkan dari foto diantaranya. Atau kalau nggak dibikin apa sih namanya yang samar teh disebutnya apa? Hah? Yang misalkan logo tapi disamarkan, apa namanya? Hah? Watermark. Nah itu. Di watermark mungkin di gambarnya di pojok, Masya Allah dikasih hashtag atau apalah nggak ngerti lah. Pokoknya silahkan dicari cara untuk meminimalisir hal-hal semacam itu. Kadang-kadang nanti ada loh orang-orang yang dia jualan tiba-tiba sebelum dikirim rusak. Ya, rugi kan kita. Udah itu aja ya sekilas. Yang lain masih banyak. Yang belakang dulu. Ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
penyakit ain itu bisa misalnya kita yang dipuji, keluarga kita yang kena gitu Pak. Soalnya ada pengalaman kawan saya ini, dia ayahnya itu adalah katakanlah ulama-ulama terkenal di suatu daerah gitu. Ketika ayahnya masih hidup, semua keluarganya sukses, karirnya bagus, hartanya bagus, semuanya bagus. Tapi ketika ayahnya meninggal dunia, Habis. hartanya habis, terus karirnya juga jatuh. Padahal hidupnya mah biasa saja, sama seperti ketika masih ada ayahnya, sholat rajin, semua rajin gitu. Baik. Nah inilah kadang-kala kita nih, kerugian yang orang tuanya sudah tidak ada. Bisa jadi kesuksesan kita hari ini, kemudahan kita hari ini karena doa orang tua. Bisa jadi. Nanti kalau ditanya ain itu dari mana bisa terjadinya? Kalau ain itu biasanya tergantung yang ditujunya. Misalkan saya muji bapak ini meleset ke anaknya, nggak mungkin itu. Ya, kalau kaitannya dengan bapak ini kena ke bapaknya. Nah saya nggak tahu nanti. Kekaguman itu mungkin bukan ke bapaknya barangkali ya, mungkin. Ini dugaan ini. Kalau dia terkena ini mungkin bukan bapaknya, mungkin langsung kepada anak-anaknya. Wah enak ya dia mah, peninggalannya banyak. Wah enak dia mah, keturunan anu. Kemungkinan begitu, mungkin. Tapi kalau nanti kepada kaitannya dengan bapaknya, itu biasanya nanti ya kena ke bapaknya juga diantaranya. Tapi saya lebih bukan ke situnya mungkin ya, dugaan saya ini dugaan itu bisa salah bisa benar, karena nanti kalau ketemu praktisi ruqyah sama ruqyah syariahnya, tapi kadang-kadang nanti beda diagnosanya. Kalau nanti ini mau diarahkan kena ain, misalkan diarahkan ain, kemungkinan pujiannya mungkin berkaitan dengan keturunan si bapak A, mungkin bisa. Maksudnya keturunan itu dalam artian gini, wah enak ya dia anaknya bapak anu peninggalannya banyak, orang terkenal ya. Bisa saja. Kalau terkena ain. Tapi yang jadi persoalan saya nggak tahu ya. Curiga saya karena kekuatan doa daripada sosok orang tuanya. Makanya dia nanti dimudahkan. Ketika hilang sosok orang tuanya, keberkahannya berkurang. Saya nggak ngerti lah ya. Pokoknya seperti apa nanti latar belakangnya saya pun nggak bisa memastikan pasti yang begitu. Tetapi kalau ditanya kenapa dan seperti apa, bisa beberapa kemungkinan. Kalau nanti ditanya kena sihir, bisa saja kena. Kalau nanti dirunut ciri-ciri sihirnya misalkan, kena ain bisa saja kena ain juga. Bab keberkahan doa orang tua bisa juga nanti ke situ arahnya, mungkin. Makanya kalau nanti diagnosa itu kadang-kadang kita nggak bisa dari satu sisi, semua dicek kadang-kala kita nih ya. Nah kalau nanti pengen bagaimana nanti supaya keberkahan orang tua itu nanti hadir meskipun dia nanti tidak ada, panjangkan kebaikan orang tuanya. Kumaha cara memanjangkannya? Ya, makanya cek kebaikan orang tua itu apa, lakukan itu, kerjakanlah minimal, doakan penuh orang tuanya. Gitu Pak ya, sekilas ini mah. Kalau nanti ini orangnya harus didiagnosa ulang, orang yang bersangkutan. Kalau ini yang lain juga, ini kan kawan saya perempuan, Iya. Suaminya juga kena, jadi suaminya juga jadi karirnya jatuh, si kawannya juga karirnya jatuh. Oh kemungkinan bukan ain aja itu, kemungkinan ada sihir mungkin ya. Dan itu berdekatan sekali dengan ketika sang ayahnya meninggal. Ya mungkin kena sihir mungkin. Kalau nanti ditanya sihir itu ada nggak yang kena sihir keluarga? Ada, sekeluarga besar habis ada. Seandainya nih ya, misalkan tujuannya keluarga, dan ini dugaan, kembali lagi dugaan itu bisa salah bisa benar. Kenapa kok ketika bapaknya nanti ada dia belum nggak kena dampak? Dugaan saya barangkali doa bapaknya nanti yang jadi apa diantaranya, yang jadi benteng lah secara tidak langsung, barangkali. Karena kalau disebutkan tadi adalah seorang ulama, mungkin doa orang tuanya jadi melindungi anak-anaknya ketika dia masih hidup. Ketika dia nggak ada yang doa yang secara khusus menjaga anak-anaknya. Sedangkan doa anak-anaknya barangkali, ya pas-pasan lah barangkali ya. Mungkin ini ya. Nah dugaan saya nanti kalau dirunut lagi mungkin ada indikasi-indikasi yang lain, mungkin. Silakan yang masih banyak, yang mana yang sok yang depan dulu Pak, Bapak singkat-singkat ya. Mengenai 10 macam sihir ya. Nah ini bagaimana caranya untuk sihir tersebut? Pernah dialami
saya masih sekarang sudah pensiun ya. Dialami mereka itu pulang dari Batu, amplop buah gitu. Dia pulang pinjam nuker uang, batunya diberikan. Terus baru sadar setelah di kantornya. Kemudian mahasiswa-mahasiswi ditanya itu yang memberikan laptop. Nah dengan sisi semacam itu mungkin banyak macam rakyat. Bagaimana caranya untuk menangkal? Mungkin Bapak bisa ada baca-baca. Baik. Bagaimana cara menangkal daripada pengaruh sihir? Ya, ini pertanyaannya bagus. Yang pertama sebetulnya cuma sederhana, simpel. Taatlah kepada syariat ini dengan maksimal. Yang pertama bab tauhidnya dulu dicek. Kalau dia ada kesyirikan, ini jadi celah sihir. Misalkan hobi tanya ke orang pinter aja, celah sihir masuk dari sini. Mendatangi orang bisa, orang sakti, orang ngerti, celah sihir bisa masuk lewat sini. Yang kedua perkara ibadah, yang wajib lah, bukan yang sunnah dulu, yang wajib aja dulu ya. Dia masih bolong tidak sholatnya. Kalau masih bolong ini celah sihir. Ya. Yang berikutnya cek bab hartanya. Saya nggak ngerti pejabat-pejabat itu nanti kadang-kala bermasalah di bab ini, bab harta. Ya, bermasalah di bab hartanya tidak. Seandainya ada yang haram hartanya, itu jadi celah sihir. Oh, sholatnya udah ke masjid kok 5 waktu, nggak pernah ke dukun, tapi hartanya ada yang haram, ini celah sihir. Nah, tugas kita ngecek. Susah nih ngeceknya, ini yang kadang-kala kita kesusahan itu. Kalau nanti ditanya, ini mah sihir? Iya betul, cirinya sihir. Tapi dari mana pintu masuknya? Ini yang kadang-kadang kita mencari tahu itu susah. Saya meruqyah di Bandung ini ada pengusaha, masya Allah ya. Saya ruqyah tuh hampir setengah tahun lebih. Baru maksimal itu 3 kali ruqyah terakhir ini. Saya ruqyah tuh hampir seminggu sekali. Kadang seminggu 2 kali. Masya Allah, terakhir kemarin hari Selasa saya ruqyah. Ini sesuatu yang hasil yang terbaik selama kami ruqyah. Setengah tahun lebih. Gak kurang-kurang ini orang ini kebaikannya. Orang ini luar biasa kebaikannya, banyak sekali. Bangun masjid itu gak kehitung. Setiap ada lahan kebaikan dia gak kurang-kurang. Tapi ternyata masih kena sihir. Ternyata ada celah yang lain ya. Di antaranya masya Allah ya, dia selama ini tidak pernah pinjam uang-uang yang aneh-aneh. Beberapa tahun terakhir dia minjem uang bank. Pengusaha besar. Dan di antaranya yaitu masya Allah. Tapi sekarang masya Allah dia udah komitmen. Dan itu memudahkan di antaranya. Nanti kalau ditanya lagi apa yang harus dicek lagi, yang harus supaya nanti terbenteng daripada hal itu, cek yang dimakan masih ada yang haram tidak. Seandainya dia sholat ke masjid sudah terjaga, sunnah-sunnah terjaga, hartanya halal, tapi yang dimakan masih ada yang haram, masuk sihirnya. Ini susah, terus terang susah untuk mengkondisikan hal ini, susah. Meskipun nanti sederhana sebetulnya. Nanti kalau ditanya apa yang biar saya bisa terbentengi dari sihir, nggak ada yang khusus sebetulnya. Cuma diri kita ini komitmen tidak kepada syariat ini, kepada agama ini. Misalkan ini minum, ini minuman biasa, halal jenisnya, tapi kita lupa baca doa, ini jadi celah sihir. Sihirnya kita ngincer, kadang-kala sihir itu ngincer kita ini kadang-kala panjang Pak dia. Setan itu istiqomah kadang-kala sampai perjanjiannya selesai. Misalkan dia diperjanjikan untuk 5 tahun untuk menyakiti orang ini. Sebelum 5 tahun dia akan istiqomah dengan janjinya. Dalam artian mencari celah terus. Lah kadang-kala kita ini sebagai manusia baru belajar taubat sebulan 2 bulan saja sudah bosan kita nih. Capek dengan kekiaan teh. Sedangkan setan itu istiqomah. Menunggu kita ada celah. Lupa baca doa, kebuka pintunya, masuk dia. Pernah saya temukan dia seseorang kena sihir. Ternyata pertama kali kena sihir itu pada saat dia menerima uang sogokan. Pertama kali disogok, bukan bahasa mereka mah, bukan sogokan, hadiah mungkin ya. Tapi diterima. Ini bukan berkaitan dengan gaji ini. Dan ini nanti bisa terkategori haram. Sesuatu yang haram membukakan pintu setan. Masuklah sihir. Nah, tugas kita bagaimana untuk menjaganya? Ya tadi itu dicegah dari awal. Jangan sampai nanti kita sibuk coba amalannya apa biar saya nggak kena sihir. Oh ini baca 10.000 kali, 1.000 kali atau berapa ribu kali, tapi sholatnya masih bolong. Oh ini nggak ngefek ini.
Hartanya masih haram, nggak ngefek apa-apa itu. Yang dimakan masih haram, nggak akan berdampak apa-apa. Jadi sederhana sebetulnya, Islam itu simpel, mudah, taatlah dengan syariat ini. Ya. Bahkan nanti makan minum pun jadi masalah. Jangankan makan minum, marah pun jadi celah sihir. Saya marah ke suami saya, tiba-tiba nyesek aja, pusingnya. Kadang kan setan udah masuk. Ya, marah, pintu setan kebuka, dia masuk. Sihir masuk. Itu ada itu yang begitu. Nah itulah simpelnya begitu ya. Jadi kalau ditanya apa yang harus saya lakukan, nggak ada yang khusus Pak. Tapi sesuatu yang kaitannya dengan syariat ini semuanya dimaksimalkan. Sekecil apapun itu. Ada wiridnya nggak ada yang khusus. Kalau mau mendawamkan zikirnya, ada zikir pagi dan petang itu. Ya, zikir pagi petang. Di antaranya itu nanti ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ini perlindungan diri kita daripada pengaruh yang begitu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, nanti ada ayat kursi, itu perlindungan daripada yang begini. Sederhana. Ini kalau ditanya apa sih? Ya ini syariat. Ini kebiasaan kita yang harus dilakukan harusnya setiap pagi dan petang dan sore. Nanti hafalkan. Kalau nggak hafal, baca, sambil baca tuh boleh. Di Play Store ada. Kalau dulu beli bukunya kecil segini-gini ada. Sekarang udah lebih mudah, dari HP download, bisa di Play Store. Ya, zikir pagi dan petang. Amalkan itu dengan istiqomah. Itu sunnah. Ini nggak ada yang aneh-aneh nanti. Apa yang harus saya amalkan secara khusus? Nggak ada. Amalkan yang jelas-jelas saja, yang sunnah-sunnah. Atau yang wajib-wajib, jangan rusak, jangan bolong. Udah insya Allah simpel. Ini kalau ditanya apa bentengnya, nggak ada yang khusus. Nah itu ya Pak ya sekilas. Dok, singkat pada jelas. 2 lagi. Pertanyaan titipan dari Ibu-ibu, silakan Pak. Gimana? kejadian yang dialami oleh seorang ibu di lingkungan RW 11 ketika dalam satu acara anaknya itu pulang nangis, anaknya masih kecil, tiba-tiba pulang nangis, titiknya merasa sakit, ternyata sudah seperti Sunat. Sudah seperti sunat, sehingga nggak bisa dipakai celana biasa. Nah, kemudian setelah beberapa hari dikasih pampers, tapi 2 hari berikutnya kembali dalam kondisi Normal. Iya. Nah yang dipertanyakan ini kejadian apa dan bagaimana mensikapi kejadian Iya. orang tuanya. Baik. Ada nanti sunat gaib, nah gitu ya bahasa yang terkenal di kampung itu biasanya. Tiba-tiba ini nggak sunat kok udah kayak disunat. Mun bapak-bapak kumaha sunat deh. Sunat deh. Bongana. Paling gitu ibu istrinya ya. Nanti ada tidak? Ada memang seperti itu, kejadian seperti itu ada. Kok bisa dia sampai mengganggu, menyentuh fisik yang sifatnya real, yang nyata? Ada yang begitu memang. Pertanyaannya, bagaimana nanti sikap orang tuanya? Ini nanti kalau ditanya. Orang tuanya senantiasa menjaga anak kita tidak dengan doa-doanya. Makanya anak kecil itu nanti ketika dia dibacakan ayat kursi saja. Ini kan ada beberapa keutamaan, beberapa sunnah nanti dia tidak akan didekati oleh setan. Ya? Kan anak kecil nggak bisa zikir pagi petang misalkan, pagi sore. Ya. Orang tuanya bacakan ayat kursi, bacakan doa-doa perlindungan. Ya, bacakan ayat kursi. Ketika dibaca pagi hari terjaga sampai sore, baca sore terjaga sampai pagi. Itu sederhananya begitu. Dan itu sunnah, nanti di antara sunnah-sunnah itu banyak lah yang bisa kita lakukan ya. Nah, kemudian apa yang harus dibiasakan untuk, saya nggak tahu umurnya anaknya berapa itu ya. Seandainya misalkan anak usia misalkan berapa tahunnya, 5 tahun ke bawah lah misalkan, itu sudah tahu diajarkan adab, udah ngerti. Adab itu udah tahu dia. Nah makanya nanti biasakan dengan adabnya. Misalkan dengan pipis dia terbiasakan dengan duduknya. Ya, masuk keluar kamar mandi biasakan dengan baca doanya. Ini diantaranya menjaga daripada pengaruh-pengaruh setan. Ini masuk kamar mandi dia tidak membaca setan. Kata Rasulullah SAW, mata setan akan menikmati tubuh kita. Nggak baca doa loh. Mata setan akan menikmati tubuh kita. Ketika seseorang membaca doa minimal dengan basmalah saja, maka mata setan akan dihalangi oleh Allah melihat tubuh kita. Ini kan benteng.
Padahal ini kebiasaan seorang muslim. Masuk kamar mandi bagaimana doanya? Busi wal habai saya pokoknya mah gitunya. Ini diantaranya ada pencegah, bentengin daripada pengaruh setan. Makanya orang-orang nanti yang tidak terbiasa masuk kamar mandi membaca doa, banyak nanti masalah-masalah kadang yang khas. Termasuk anak-anak kecil nanti biasakan ini. Masuk kamar mandi kaki kiri nak, keluar kaki kanan, baca doa. Ini menjaga anak kita secara tidak langsung dengan mengajarkan adab. Nah nanti kalau bagi orang tuanya bagaimana? Kalau nanti sudah terjadi begitu, misalkan nanti ketemu lagi, rukyah saja langsung. Kalau nanti misalkan di antara ada yang ketemu lagi yang dulu, rukyah saja langsung. Biasanya nanti langsung ini biasanya. Ada nanti yang kena sihir, pernah dengar nggak sihir-sihir yang dari daerah tertentu? Hilang burungnya. Bapak-bapak ini biasanya. Ya? Ada nanti yang hilang, cuma saya belum pernah ketemu. Mudah-mudahan nggak ketemu juga lah ya. Kasihan ya. Setelah dirukyah tuh ternyata muncul. Ya. Dirukyah tuh keluar lagi dia setelah dirukyah. Nah, sihir-sihir tertentu nanti ada memang yang begitu. Belum tentu. Nanti yang begitu biasanya gangguan jin biasa. Gangguan jin karena kadang-kadang nanti jin itu suka iseng. Karena kebiasaan di antara manusia itu. Makanya tadi coba dicek nanti adab-adabnya anak kita diajarkan nggak dengan adab. Di antaranya doa-doa perlindungan yang kan anak kecil bisa lah diajarkan doa-doa yang hari-hari kan ini banyak. Nah itu diantaranya untuk menjaga daripada yang begitu-begitu diantaranya. Makan minum baca doa, kaki kiri masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa lagi kaki kanan. Ini diantaranya saya nggak tahu kalau di kota di mana ya, mungkin pengaruhnya mungkin kebanyakan dari situlah kebanyakannya. Kalau di kampung biasanya mungkin ada tempat-tempat yang dianggap apa gitu. Satu tempat. Ya itu mungkin ada beberapa hal saya nggak tahu nanti kalau dicek sebelum itu dia pipis enggak misalkan. Kalau pipis dia sambil berdiri, nah ini kemungkinan ada yang kalau disebut iseng mah izinnya suka iseng kadang-kadang. Atau mungkin dia kena kencingan atau apalah gitu ya. Ada nanti yang begitu. Makanya kita ini dilarang nanti misalkan kencing di tempat-tempat tertentu itu dilarang kita, nggak boleh. Di antaranya karena begitu. Misalkan kencing di lubang-lubang tertentu itu kan nggak boleh kita. Karena nanti jin pun kadang-kadang ada yang merasa tersakiti atau terdolimi lah secara nggak langsung kan. Ya, tempat tinggalnya lah atau tempat mainnya lah nggak ngerti lah kita karena kita nggak bisa lihat jin ya. Ya jadi kalau nanti ditanya harus bagaimana orang tuanya biasakan untuk menjaga anak-anaknya. Dah gitu aja lah. Nanya, yang lain. Satu lagi lah, dah silakan. Ada ibu-ibu yang nitip pertanyaan. Jika ada orang yang niat ingin dikagumi atau disenangi orang, gimana kan? Itu masuk kategori dosa, tabaruj namanya. Ya, karena ada misalkan ya, ada misalkan ibu pakai kerudung, misalnya nih ya, saya silakan. Pakai kerudung yang warnanya mencerang, biar apa? Biar disenangi orang, dikagumi orang. Itu masuk kategori tabaruj itu. Yang ngelihatnya gimana Ustaz? Ya? Yang lihatnya ya ini tergantung yang lihatnya. Kegoda apa enggak kan ini. Ya, nanti ini setiap yang untuk yang niat dikagumi saja, dipuji orang saja ini nanti masuknya bisa terkategori bisa dosa. Karena dia ini tujuannya salah. Kalau nanti ditanya lagi, tadi memakai sesuatu gitu ya? Apa? Memakai sesuatu? Apa? Enggak maksud pertanyaannya apa tadi? Supaya dikagumi orang tuh gara-gara apa? Melakukan sesuatu atau memakai sesuatu? Niat ingin dikagumi atau disenangi orang. Itu aja. Bukan karena melakukan sesuatu, bukan karena memakai sesuatu, bukan ya. Ya, makanya kalau hanya sekedar itu nanti ini kan bahaya. Dikagumi seseorang itu kan nanti kadang-kadang ada beberapa kemungkinan yang supaya menarik. Makanya seorang wanita, ini khususnya wanita, seandainya dia berpakaian niat untuk menarik pandangan orang, ini nanti kategori tabaruj dan itu nanti ya bisa masuk ke ranah dosa. Hati-hati. Terus nanti bagaimana kalau nanti dia sudah seperti itu dan banyak yang kagumnya, terkena ain ujungnya. Yang parah-parah kalau orang iseng, pokoknya kumaha carana saya tak kudu beunang ke urang. Nah kan? Ada ritual, itu masuknya sihir. Siapa yang nggak enak lah dikagumi orang, disenangi orang tuh nggak enak. Biasa-biasa aja. Ya, jadi gitu ya. Ibu-ibu hati-hati ya nanti ketika kita melakukan sesuatu
mengerjakan sesuatu, memakai sesuatu, niat hanya ingin dipuji seseorang, ini masuk kategori tabaruj. Dan ini tugas suami ini nanti. Tugas suami, tugas ayah untuk mendidik. Ya ini sebenarnya kalau ditanya, ya ini mungkin dia nggak ngerti juga. Ya, tapi kalau nanti kena dampak bisa terkenain juga. Dampak kekaguman itu kenain. Tapi lebih daripada itu, kalau tujuannya seperti tadi itu nanti bisa kategori tabaruj. Oke, itu aja ya. Ada lagi? Ini mau gimana? Hah? Udah aja? Ya sudahlah, syukur alhamdulillah. Udah pada ngantuk? Ya gimana Pak? Ini bagus ini apa acara ini. Tapi mungkin kalau bisa penyelenggara hari Minggu prakteknya. Ya. Saya tidak tahu itu ya. Kalau nanti mau rukyah biar leluasa, waktunya pagi atau maksudnya kalau malam pun khawatir saya itu juga ya. Wah, kan repot nanti. Kalau itu bukan urusan saya Pak, itu urusan panitia. Urusan pengurus ya. Jadi kalau nanti misalkan waktunya pagi, katakanlah pada subuh atau jam 6, misalnya sampai jam 8, oke lah leluasa, mau teriak-teriak juga oke. Insyaallah. Nah, makanya kemarin saya kalau mau rukyah ada yang waktu siang enggak? Biar nanti maksimal. Nanti saya bawa, ya diantaranya mungkin istri saya kan saya nggak bisa lihat nanti ke atas ya. Khawatir nanti ada yang ibu-ibu salto kumaha kayaknya. Ya saya nggak bisa lihat soalnya, nggak bisa menerawang. Kalau ada pertemuan berikutnya praktek aja saja. Ya, mangga praktek ya. Nanti request lah, ditanya mau apa. Kemarin yang nge-WhatsApp saya siapa ya? Tapi nggak apa-apa. Kan saya bingung juga, saya lupa juga. Ini yang pernah saya sampaikan di masjid mana nih? Khawatir di masjid lain gitu. Jadi soalnya kajiannya masih aman gitu. Ya, insyaallah nanti Pak. Tolong ingatkan saya nanti yang nge-WhatsApp. Siapa yang nge-WhatsApp kemarin? Ya, tolong ingatkan sesi praktek. Dah gitu aja. Ya. Praktek itu nanti bisa praktek rukyah mandiri dulu, diakhiri dengan sesi rukyah. Dah gitu aja. Gitu? Atau ada yang materi yang lain juga sampaikan aja sebetulnya. Baik. Ada lagi? Dah ya? Baik, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah ridho dengan pertemuan kita kali ini, sehingga apa yang kita dapatkan hari ini mendatangkan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita. Ya, kalau ada kalimat-kalimat yang salah, tolong nanti dikoreksi ya, via WhatsApp boleh. Ya. Kalau nanti mau WhatsApp boleh minta ke panitia ya. Dan kalau pengen tahu, saya buat video-video singkat sekilas. Singkat paling 10 menit saya upload di YouTube saya, channel saya namanya Pusat Rukyah. Cari aja nanti di situ. Meskipun nanti hanya sekilas-sekilas, tapi kita memang nggak bikin panjang-panjang biar nggak jenuh. 10 menit, 15 menit palingnya. Ya, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
خلق الإنسان من صلصال كالفخار